Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Jonas Agnes Warmone akan menentukan besarnya sampel untuk memperkirakan proporsi. Rumus untuk menentukan besarnya sampel untuk memperkirakan proporsi sama dengan rumus untuk rata-rata. Hanya tinggal digantikan sigma kuadrat I dengan PI QI. Ingat bahwa untuk menentukan besarnya sampel ada 3 faktor yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, tingkat varian populasi yang dinyatakan dalam varian. Yang kedua, tingkat keyakinan untuk menentukan Z alfa per 2. Yang ketiga, besarnya kesalahan sampling yang akan ditolerir sama dengan B. Dan rumus yang tertera di sebagai berikut. Lanjut. Rumus untuk mengalokasikan N ke setiap stratum dengan varian PST yang tetap dalam jumlah biaya yang minimum sama dengan sebelumnya, hanya tinggal mengganti sigma I dengan akar PI QI. Dengan rumus NI sama dengan NI akar dari PI QI per CI per sigma dari I sama dengan 1 sampai K. NI akar dari PI QI per CI dikalikan N sama 1, I sama dengan 1, 2 sampai K. Sama dengan NI akar dari PI QI per CI per sigma dari KI sama dengan I sama dengan 1 sampai K NI akar dari PI QI per CI tambah N2 akar dari P2 Q2 per C2 tambah dengan sampai dengan NK akar dari PK IK per CK dikalikan N, di mana NI sama dengan banyaknya elemen stratum KI dan PI sama dengan proporsi karakteristik tertentu stratum KI dan CI sama dengan biaya per observasi stratum KI. Demikian presentasi dari saya. Untuk contoh soal, seorang peneliti pasar ingin mengetahui proporsi para ibu rumah tangga yang menangani sel jenis barang konsumsi X. Untuk itu ibu rumah tangga dikelompokkan menjadi 3 stratum, yaitu stratum I, stratum 1 mereka yang tinggal di daerah yang banyak pabrik, stratum kedua mereka yang tinggal di daerah pertokoan, dan stratum yang ketiga mereka yang tinggal di pinggiran kota. Data hasil penelitian sebagai berikut. Untuk N1 sama dengan 155, N2 sama dengan 62, N3 sama dengan 93. Untuk NI banyaknya ibu rumah tangga, stratum KI. Untuk N1 sama dengan 20, N2 sama dengan 8, N3 sama dengan 12. NI banyaknya sampel ibu rumah tangga stratum KI. Untuk A1-nya sama dengan 16, A2 sama dengan 2, A3 sama dengan 6. AI banyaknya sampel ibu rumah tangga stratum I yang menyukai barang konsumsi X. Baik, dari data penelitian yang diperoleh, kita disuruh hitung berapa besarnya sampel secara keseluruhan dan bagi setiap stratum untuk membuat perkiraan proporsi ibu rumah tangga yang menyukai barang konsumsi X. Kalau batas atas kesalahan sampelnya sebesar 0,1, kita disuruh hitung menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95%. Nah, diketahui data
diperoleh, yaitu N1 kemudian 195, N2-nya 62, N3-nya 93, dan seterusnya. Kemudian tingkat keyakinan itu 99%, kita peroleh nilai Z-nya 1,96. Karena tadi diketahui nilai D-nya itu 0,10, maka nilai D-nya itu 0,10 kuadrat bagi 4 sama dengan 0,0025. Kemudian untuk jumlah sampelnya itu N sama dengan N1 tambah N2 tambah N3 itu diperoleh 310. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung pembilangan dan penyebut untuk mengalokasi optimum. Rumusnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari NI dikali akar PIQ CI dibagi dengan CI. Kemudian kita hitung setiap komponennya. Untuk N1-nya kita peroleh 20,667. Kemudian N2-nya kita peroleh 8,949. Kemudian N3-nya kita peroleh 11,625. Kemudian selanjutnya dari hasil dari setiap komponennya kita jumlahkan, turunnya menjadi 41,241. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah langkah yang kedua, yaitu menghitung proporsi alokasi dari N1, N2, N3. Di sini kita menggunakan rumus NI sama dengan NI dikali akar PI KI dibagi dengan CI dibagi sigma NI akar PI KI per CI. Kemudian dikali dengan N. Sehingga nantinya diperoleh hasil yaitu W1 sama dengan 0,50, W2 sama dengan 0,22, dan W3 sama dengan 0,28. Nah, pada langkah ketiga, kita diminta untuk menghitung jumlah total sampel N. Kita menggunakan rumus N sama dengan N kuadrat dikali D dikali sigma NI PI QI dibagi WI dibagi N kuadrat D ditambah sigma NI PI QI. Nah, yang pertama adalah kita menghitung pembilang. Sehingga diperoleh 240,25. Kemudian kita menghitung sigma NI kuadrat PIKI per WI diperoleh 18.868,46. Kemudian yang ketiga kita menghitung sigma NI PIKI KI sehingga diperoleh hasilnya 59.675. Oh, mohon maaf, ada kesalahan. Diperoleh 59,675. Kemudian selanjutnya adalah kita menghitung total dari semuanya. Diperoleh N sama dengan 62,9 atau kurang lebih sama dengan 63. Langkah yang selanjutnya adalah langkah keempat. Nah, di sini pada langkah keempat kita akan menghitung alokasi akhir ke setiap stratum, di mana N1 sama dengan 63 dikali 0,50 sama dengan 31, kemudian N2 sama dengan 63 dikali 0,22 sama dengan 14, dan N3 sama dengan 63,028 itu sama dengan 18. Nah, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Untuk jumlah total sampel N sama dengan 63, diperoleh alokasi sampel, yaitu yang pertama stratum 1, N1 sama dengan 31, stratum 2, N2 sama dengan 14, stratum 3, N3 sama dengan 18. Baik, setelah tadi penyelesaian contoh soal, kita akan masuk ke kesalahan dalam stratifikasi dan konsekuensinya. Kesalahan dalam stratifikasi dan pada sampling acak berlapis. Pada sampling acak berlapis terjadi ketika pembagian populasi menjadi serta tidak sesuai dengan karakteristik yang relevan dan tidak homogen di dalam setiap starta. Akibatnya sampel yang dihasilkan mungkin tidak benar-benar mewakili populasi secara keseluruhan, dan kesimpulan yang ditarik bisa ini menjadi tidak valid. Adapun penyebab kesalahan stratifikasi, yang pertama itu identifikasi karakteristik
yang salah. Yang kedua itu starta yang tidak homogen. Yang ketiga itu ukuran sampel yang tidak proporsional. Yang keempat itu keterbatasan data. Setelah itu, adapun konsekuensi kesalahan sertifikasi. Yang pertama itu sampel yang dihasilkan dapat menjadi bias, yaitu cenderung merepresentasikan satu kelompok tertentu dari populasi atau tidak merepresentasikan sebagian populasi. Yang kedua, memperkirakan karakteristik populasi, misalkan rata-rata proporsi dari sampel akan menjadi kurang akurat karena sampel tidak benar-benar mewakili populasi. Yang ketiga, kesimpulan yang ditarik dari penelitian akan menjadi tidak valid karena sampel yang digunakan tidak mewakili populasi dengan benar. Yang keempat itu, hasil penelitian akan kurang meyakinkan karena sampel yang digunakan dianggap tidak representatif. Adapun solusi-solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu lakukan analisis awal untuk mengidentifikasi karakteristik yang paling relevan untuk membagi populasi menjadi starta. Yang kedua itu pilih metode stratifikasi yang sesuai dengan karakteristik populasi dan tujuan penelitian. Yang ketiga itu usahakan agar setiap starta memiliki karakteristik yang relatif homogen di dalamnya. Yang keempat, pastikan ukuran sampel di setiap starta proporsional dengan ukuran starta di populasi. Yang kelima itu setelah sampel diambil, lakukan verifikasi untuk memastikan bahwa sampel mewakili populasi dengan baik. Sekian dari kami.